kita akan membahas tentang akuntansi untuk pajak penghasilan. Dasar akuntansi pajak. Ini akuntansi yang digunakan untuk keperluan pajak ya, intinya begitu. Jadi dari sekian banyak bidang ilmu akuntansi, salah satunya adalah akuntansi perpajakan ini. Ini diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat untuk perusahaan. Ini akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan oleh perusahaan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia pajak, akuntansi bukan istilah yang resmi. Kalau di pajak Indonesia, sebutnya pencatatan atau pembukuan. Pencatatan dan pembukuan ini berbeda. Kalau yang pembukuan itu yang kita sebut sebagai akuntansi. Jadi untuk melakukan pembukuan diperlukan akuntansi perpajakan ini. Fungsinya yang pertama dokumentasi. Ini untuk mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua sebagai laporan resmi. Kalau kita ingin paparkan ke investor supaya investor itu mau nanam modal di perusahaan. Ketiga, sebagai analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Keempat, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa depan, tax planning ya. Dasarnya ini mengacu pada prinsip dan metode akuntansi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu entitas. Kita penting ya untuk mengetahui jumlah, kita hitung, kita jumlah, terus kita lapor. Prinsipnya tuh ada yang pertama kesesuaian antara pajak yang terutang dengan laba bersih. Perusahaan memastikan pajak yang dibayar sesuai dengan jumlah laba bersih yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Kemudian pengakuan penghasilan dan biaya itu pada saat yang tepat. Tergantung pada prinsip akuntansi. Ini sudah kita pelajari di pengakuan pendapatan ya. Pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya mirip-mirip lah caranya ya. Kemudian pemisahan antara penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan. Maksudnya ada yang bisa dihitung dalam laporan fiskal, ada juga yang tidak bisa dihitung dalam laporan fiskal. Ingat, laporan komersial itu laporan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Kalau laporan fiskal itulah untuk pajak. Cara mendapatkan laporan fiskal itu dengan cara melakukan koreksi fiskal pada laporan komersial. Nanti ada subbab khususnya. Kemudian pengukuran aset dan kewajiban pajak pada nilai tepat. Ini pakai prinsip akuntansi juga. Kemudian pengungkapan informasi, ya seperti biasa akuntansi itu harus mengungkapkan informasi yang relevan termasuk kewajiban perpajakannya. Kemudian ada prinsip akuntansi pajak yang lain seperti pertama kesatuan. Ini merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain. Artinya perusahaan ini dia berdiri sendiri. Yang kedua prinsip historis. Dia pencatatan keuangannya secara real terhadap pembiayaan suatu barang. Nah di sini dikatakan bangunan ini harganya 250 juta. Tapi saat negosiasi harganya 200 dan yang dibayar adalah 200 juta. Maka yang diakui itu adalah 200 juta, berarti historical cost. Kemudian prinsip pengungkapan penuh. Ya, pengungkapannya harus detail, informatif. Nah, ini dia laporan keuangan komersial dan fiskal. Ini berdasarkan standar yang sesuai dengan prinsip akuntansi, berarti SAK ya. Kalau yang fiskal berarti berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, konsep penghasilan ini pun berbeda. Pada komersial, pendapatan itu adalah ini berdasarkan IFRS atau IAS 18. Kalau kita di PSAK berapa ya? Kita coba cek. PSAK 46. Oh bukan, ini penghasilan. Pajak penghasilan itu ya. PSAK 23 tentang pendapatan. PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan. Nah, jadi
ini adalah arus masuk atau manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan, di mana arus kas masuk itu bisa meningkatkan ekuitas atau kontribusi dari pemilik modal ya. Kalau berdasarkan perpanjangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama serta dalam bentuk apapun. Sini sudah ada nampaknya perbedaannya. Ini adalah peningkatan ekuitas, kalau ini adalah peningkatan manfaat atau kemampuan ekonomis. Nah, kalau dari pajak ada 3 kategori penghasilan. Yang pertama, objek pajak. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak final. Yang ketiga, penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini lebih rincinya sebenarnya di mata kuliah perpajakan ya, tapi sekilas bisa saya jelaskan. Yang merupakan objek pajak itu seperti pendapatan perusahaan menjual produk atau jasanya kepada pelanggan seperti biasa. Kalau yang dikenakan pajak final itu seperti perusahaan menginvestasikan dananya dalam bentuk deposito obligasi. Nanti dari kupon obligasi itu kan dikenakan pajak. Itu adalah pajak yang bersifat final. Kemudian yang bukan objek pajak, rupanya perusahaan ini menerima hibah. Nah, hibah ini hibah ini bukan merupakan objek pajak penghasilan, jadi tidak dikenakan pajak. Nah, dari perbedaan tersebut makanya laporan keuangan itu nanti ada yang namanya komersial, ada yang fiskal, di mana penghasilannya itu yang diakui hanyalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan itu nanti tidak diperhitungkan. Nah, kalau konsep pendapatan berbeda, konsep beban pun berbeda. Nah, di komersial berdasarkan IAI, ini adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Nah, beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Ini ada bedanya pada manfaat ekonomi di masa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi pajak, beban itu didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Tapi sayangnya tidak semua biaya diakui sebagai pengurang pada laporan keuangan fiskal, meskipun biaya tersebut digunakan untuk operasional perusahaan. Ini karena di fiskal, biaya itu ada yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau deductible expense, dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau non-deductible expense. Ini aturannya dibuat oleh pemerintah, tidak boleh ditentukan oleh perusahaan. Ini juga menjadi penyebab kenapa laporan keuangan komersial dan fiskal bisa berbeda. Saya ada satu contoh pengakuan biaya yang diakui dan tidak diakui. Kalau biaya gaji karyawan itu bisa diakui karena itu memang butuh karyawan ya. Kita lihat dari pengertian dari SHK dalam bentuk arus keluar. Nah, ya kan uang perusahaan berkurang untuk bayar gaji karyawan, berarti dia beban. Diakui secara komersial. Kalau secara fiskal, biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan. Karyawan itu ada untuk memelihara penghasilan, maka itu boleh diakui dalam laporan fiskal. Berarti beban gaji karyawan secara komersil maupun secara fiskal itu boleh diakui. Nah, berarti itu deductible expense. Kemudian non-deductible atau yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu contohnya biaya konsumsi. Kalau secara komersil harus kas keluar juga kan, karena untuk karyawan konsumsinya ditanggung oleh perusahaan. Nah, misalnya perusahaannya bergerak di bidang dagang elektronik, dikasih
biaya konsumsi karyawan, cateringnya ditanggung perusahaan misalnya. Tapi secara fiskal tidak diakui karena biaya konsumsi itu nggak ada kaitannya untuk menagih, memperoleh atau memelihara penghasilan. Ingat 3 hal ini. Karena tidak menagih, tidak memperoleh, dan tidak memelihara penghasilan, maka biaya konsumsinya tidak bisa diakui dalam laporan fiskal. Tapi ada satu kondisi khusus, misal kita membiayakan konsumsi di perusahaan pelayaran kapal pesiar, di mana kapal pesiar ini akan sering jauh dari daratan, lebih banyak menghabiskan waktunya di tengah lautan. Pas ke daratan lah baru dia mulai untuk beli bahan baku dari pasar. Nah, karyawan yang bekerja di kapal pesiar mau tidak mau tetap harus perlu makan. Tapi dia mau makan di mana? Dia tidak bisa beli makanan karena dia berada di tengah laut lepas. Dalam kondisi seperti itu boleh diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi secara fiskal itu boleh, tapi lihat dulu sektor usahanya. Contoh yang lain, perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. Dia tentu bekerja di tengah hutan. Pasar ada, tapi letaknya pasti akan sangat jauh, dan medan lokasinya juga pasti berat untuk ditempuh dengan kendaraan biasa. Maka itu biasanya kalau yang di hutan, yang bekerja di hutan, itu ada kantin, di mana kantin itu yang dimiliki oleh perusahaan. Mereka secara periodik akan pergi ke kota terdekat untuk berbelanja kebutuhan pokok. Itu bisa diajukan supaya biaya konsumsi karyawan itu diakui dalam laporan fiskal. Nah, jadi ada pelakuan khususnya. Kemudian metode persediaan juga berbeda. Kalau di SHK, FIFO, LIFO, dan average itu diakui. Tapi kalau di perpajakan, hanya FIFO dan average yang diakui. Karena LIFO ini bisa menyebabkan nilai pajak terutama menjadi lebih kecil. Karena gini, harga barang cenderung naik. Kalau menggunakan LIFO, last in first out, terakhir masuk duluan keluar, maka nilai beban persediaannya akan cenderung tinggi terus. Kalau nilai beban persediaan tinggi, maka laba akan rendah. Laba rendah, maka pajak juga rendah. Nah, makanya nilai pajak terutang akan jadi lebih kecil. Ini dihindari. Kemudian dari penyusutan di SHK banyak metodenya. Salah satunya garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah unit produksi, jumlah jam produksi. Kalau berdasarkan fiskal itu hanya garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Nah, ini karena pajak kan hanya tahu dari luarnya saja, yang tahu kan memang perusahaan. Kalau perusahaan menerapkan metode jam unit produksi, karena kan perusahaan tahu kapasitas mesin produksinya, tapi orang pajak tidak tahu. Supaya bisa lebih generalisasi, maka dari laporan fiskal pajak itu dibuat metode yang umum-umum saja, makanya garis lurus atau saldo menurun. Dan itu kan hitungannya memang selalu konsisten. Kalau metode jam unit kerja atau jam produksi itu kan tidak konsisten jumlahnya, bisa berubah-ubah tergantung kapasitas atau tergantung permintaan produksi atau lainnya. Nah, koreksi fiskal yang tadi kita sebut itu sebenarnya disebut sebagai beda tetap dan beda permanen. Ini kesalahan tulis, harusnya beda tetap dan beda temporer atau beda sementara. Nanti akan diperbaiki. Perbedaan pengembangan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan SHK yang bersifat permanen. Ini berarti tidak dapat diakui untuk selamanya menghitung penghasilan kena pajak. Nih, contohnya pemberian natural atau kenikmatan, biaya jamuan makan atau konsumsi, pendapatan bunga dan pembayaran dividen. Ini karena
pemberian natura, kenikmatan, biaya jamuan ini kan sama pembayaran dividen ini sebenarnya beban kalau di perusahaan. Pendapatan bunga ini jadi pendapatan perusahaan secara standar akuntansi keuangan. Tapi berdasarkan pajak, pemberian natura ini tidak meningkatkan atau tidak memelihara pendapatan. Biaya jamuan makan juga tadi udah dijelaskan. Pendapatan bunga ini kenanya karena pendapatan yang bersifat final. Pembayaran dividen ini juga dia bersifat final secara pajak. Makanya karena ada perbedaan aturan, makanya disebut sebagai beda tetap atau beda permanen. Nah, yang sudah dikenakan PPh final itu 4 ayat 2, yang bukan objek pajak ada 4 ayat 2 juga. Kemudian pengeluaran tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, itu yang tadi sudah. Kemudian beda sementara atau beda waktu. Ini karena pengakuan pendapatan dan beban dari SAK dengan pajak itu ada perbedaan. Contohnya penyusutan, tadi udah dijelaskan, misalnya metode jam unit produksi dengan metode garis lurus ya. Kemudian pengakuan piutang, pengakuan persediaan, ini karena ada akrual dan realisasi, penyusutan, nilai persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal. Nah, jadi ini materi tentang akuntansi perpajakan. Semoga dapat dipahami dengan baik dasar-dasarnya. Kalau untuk lebih dalamnya, nanti kan ada mata kuliah yang khusus untuk akuntansi perpajakannya. Semoga dapat dipahami dengan baik.